Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bersama Pak Fauzi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun, sebelum mulai pelajaran, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan pokok bahasan Asyik Bisa Membaca Al-Quran kelas 2 SD semester 1. Nah, pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran Surah An-Nas. Namun sebelum itu, marilah kita mulai dengan tepuk tangan surah An-Nas. Ikuti Pak Guru ya. Tepuk An-Nas, nama surah. An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Hore, alhamdulillah. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan tepuk tangan islaminya? Luar biasa. Baik, kita mulai dengan melafalkan surat An-Nas. Kalian dengarkan, Bapak akan melafalkan surat An-Nas ayat per ayat. Setelah itu, tirukan melafalkan surat An-Nas di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian lafalkan surah An-Nas ayat demi ayat sampai selesai. Yang kedua adalah menghafal surah An-Nas. Kalau tadi kalian sudah melafalkan surah An-Nas, sekarang bagaimana caranya menghafal surah An-Nas? Menghafal surah An-Nas itu sangatlah mudah, yaitu dengan menghafalkan ayat demi ayat sampai selesai. Pada rubrik Insya Allah Aku Bisa, berilah tanda centang di kolom sudah atau belum. 1. Aku melafalkan sendiri surah An-Nas. 2. Aku hafal surah An-Nas dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Silahkan kalian centang di kolom sudah atau pada kolom belum. Selanjutnya kita akan belajar tentang pesan-pesan surah An-Nas. Surah An-Nas bagian dari Al-Quran. Surah An-Nas ada 6 ayat dan diturunkan di Mekah. Karena turunnya di Mekah, surat An-Nas tergolong surat Makkiyah. An-Nas artinya pembukaan. Dalam Al-Quran, surah An-Nas berada pada urutan yang ke-114. Surah An-Nas juga disebut sebagai surat Al-Mu'awwidzatain, artinya salah satu dari 2 surat yang mengandung perlindungan. Anak-anakku, surah An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar
kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari golongan jin dan manusia. Perintah yang kedua adalah agar kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewaspadai semua jenis bisikan setan yang dapat menjerumuskan manusia. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu pesan-pesan yang terkandung dalam surah An-Nas? Alhamdulillah. Kalau kita sudah tahu tentang pesan yang terkandung dalam surah An-Nas, kita harus selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa selalu, seperti ketika sakit dan ketika ketakutan. Nah, pada kolom insya Allah aku bisa, beri tanda centang kembali di kolom iya atau tidak. Yang pertama, aku berdoa ketika takut. Yang kedua, aku berdoa ketika sakit. Dan yang ketiga, aku selalu jujur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suka anak yang jujur. Nah, sekarang kita berlatih yuk. Ayo berlatih satu. Yang pertama adalah An-Nas, artinya titik. Sudah bisa kan jawabannya? Luar biasa. Yang kedua, kita harus memohon perlindungan kepada titik. Dan yang ketiga, kejahatan datang dari golongan titik dan titik. Nah, kita beralih ke ayo berlatih kedua. Satu, coba hafalkan surah An-Nas per kalimat. Yang kedua, hafalkan sendiri surah An-Nas dengan baik dan benar. Nah, anak-anakku, kiranya cukup sampai di sini pelajaran kita kali ini. Sebelum Pak Guru tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum